Hampir saja. Pekik Pajri. Dua insan yang akan memadu kasih itu terkejut dan menatap Pajri jengah. Apa benar kamu hamil? Tanya Pajri dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berjongkok di hadapan Ipana yang masih duduk di atas sofa. Ipana tersenyum, ia melewatkan pria tampan yang satu ini. Iya bang, ucap Ipana tersenyum dan memeluk Pajri. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu abang? Apa kamu sudah melupakan abang? Tanya Pajri dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan ngomong seperti itu bang, semuanya panik karena Dede tiba-tiba saja pingsan, ucap Ipana tersenyum. Hiks, abang khawatir, ucap Pajri tercekat dan memeluk Ipana dengan erat. Bagaimana kata dokter? Sambungnya. Dede hamil baru 4 minggu dan sedikit lemah, ucap Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Astaga sayang, gak usah masuk kerja lagi biar abang yang gantiin, ucap Pajri memelas. Iya bang, jangan khawatir ya, semoga dedenya kuat, ucap Ipana tersenyum. Maafin abang ya, ucap Pajri penuh sesal. Kenapa abang minta maaf? Tanya Ipana mengelus kepala Pajri. Abang gak ada di saat dede butuh sayang, abang gak guna banget, ucap Pajri lirih. Jangan seperti itu, ucap Ipana tercekat. Dede pasti selalu membutuhkan abang, bukankah abang dan Mas Eja sudah berbagi tugas? Jangan menyalahkan diri abang, ucap Ipana tersenyum dengan air mata yang menetes. Hiks, maafin abang sayang, sekarang kamu butuh apa? Sini bilang sama abang, tanya Pajri menghapus air matanya. Dede belum mau apa-apa bang, cuma mau istirahat saja, ucap Ipana tersenyum. Benar kamu gak apa-apa, tanya Pajri memastikan. Iya bang, nanti kalau Dede mau sesuatu pasti Dede kasih tahu sama abang, ucap Ipana mengusap kepala Pajri dengan lembut dan mengecup pipinya. Baiklah sayang, janji ya. Abang mau mengingatkan, kandungan kamu masih lemah jadi belum boleh berhubungan. Berisiko keguguran, ucap Pajri serius. Dek, benarkah? Tanya Ipana terkejut, sementara Karenja membulatkan mata mendengarkan hal itu. Hampir saja mereka hilap dan membahayakan janin yang ada di dalam kandungannya. Iya sayang, bahkan jika kandungan kamu kuat melakukannya juga harus hati-hati, ucap Pajri kembali memeluk Ipana. Terima kasih karena abang datang tepat waktu, Dede nggak tahu tentang ini, ucap Ipana menangis. Jangan nangis sayang, nanti dedenya ikut nangis. Kamu harus tenang terus, happy terus ya, ucap Pajri mengusap air mata Ipana. Iya bang, abang udah makan, tanya Ipana. Tadi abang mau makan tapi karena dengar cerita bunda tadi abang langsung ke sini, ucap Pajri tersenyum. Jangan khawatir lagi ya, Dede nggak apa-apa, ucap Ipana memegang kedua belah pipi Pajri. Selama hamil kamu gak akan baik-baik saja sayang, kecuali suami kamu yang mengidam, itu bisa mengurangi sedikit kesulitanmu, ucap Pajri tersenyum semirik ke arah Karenja. Sementara yang dilirik hanya mendelik sebal, ia hanya diam sedari tadi pun juga ikut diganggu oleh Pajri. Namun ia bersyukur karena pria tampan ini lebih cepat masuk sebelum mereka hilap dan membahayakan janin calon anak mereka. Dia diam salah, ngomong salah, delik Karenja. Emang lo serba salah, dan akan semakin serba salah nanti. Selamat datang dalam dunia bapak-bapak, ucap Pajri terkekeh. Ci, udah sana keluar gangguin aja, ketus Karenja. Udah, jangan berantem, kebiasaan banget ucap Ipana menengahi mereka. Ya sudah, abang turun dulu, langsung istirahat, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh, ucap Pajri tersenyum dan mengecup kening Ipana. Iya bang, ucap Ipana dan Karenja. Abang mau pamit dulu sama ponakan abang, ucap Pajri tersenyum. Ia mengelus lembut perut Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Sehat-sehat ya nak, nanti kita main ya, jangan mau teman sama ayah Eja, ucap Pajri tercekat, namun ia tersenyum karena berhasil menistakan adik iparnya. Ci, sudah sana pergi, delik Karenja begitu kesal. Namun ia tahu dan sudah hafal bagaimana cara Pajri untuk mendekatkan diri kepadanya. Istirahat sayang, vitaminnya jangan lupa diminum, ucap Pajri mengecup kepala Ipana dan berjalan keluar. Namun Karenja masih menatapnya datar. Apa, lo mau gua cium juga? Ucap Pajri tertawa. Najis, ucap Karenja mendorong Pajri keluar dari kamarnya. Ia mengunci pintu dan berjalan kembali ke arah Ipana sambil cemberut. Jangan dimasukkan ke dalam hati, kamu tahu bagaimana sifat abang? Ucap Ipana mengelus kepala Karenja dengan lembut. Iya sayang, aku gak marah kok, justru aku bersyukur karena abang datang di waktu yang tepat. Kalau kita kebablasan, aku gak bisa membayangkan bagaimana keadaan kamu dan anak kita, ucap Karenja dengan mata yang berkaca-kaca.
Iya Bi, lebih baik kita beristirahat, ucap Ipana mengelus pipi Karenja. Pria tampan itu langsung menggendong Ipana menuju ranjang. Mereka memutuskan untuk tidak memakai baju haram agar tidak membangkitkan hasrat yang mulai bergelora. Mereka terlelap dengan saling memeluk satu sama lain. Beruntung kepala Ipana tidak terlalu sakit seperti tadi sore, sehingga ia bisa beristirahat dengan tenang. Hoek, hoek, hoek. Terdengar suara gaduh dari kamar mandi. Ipana meraba kasur dan tidak menemui sang suami di sampingnya. Ia mengerit dan berusaha untuk sadar dengan kepala yang kembali berdenyut. Sayang, panggil Karenja lirih dari kamar mandi. Ipana tersentak. Ia mencoba untuk bangkit dengan perlahan agar tidak membahayakan janinnya. Ia terkejut ketika melihat Karenja tengah terduduk lemas di lantai kamar mandi. "Baby, kamu kenapa?" tanya Ipana panik. "Gak tahu sayang, aku lemas. Dari tadi aku muntah terus," ucap Karenja lirih. "Bisa berdiri Bi, aku gak kuat untuk memapah kamu," ucap Ipana mengelus kepala Karenja. "Bisa sayang," ucap Karenja. Ipana menyiram kaki Karenja terlebih dahulu agar pria tampan itu keluar dengan keadaan yang bersih. "Hati-hati baby," ucap Ipana meringis melihat keadaan Karenja yang begitu lemah. "Peluk sayang," ucap Karenja lirih setelah naik ke atas ranjang. Ipana bergegas untuk memeluk Karenja. Ia melihat waktu baru menunjukkan pukul 4.35 dini hari. Tanggung jika ia harus tidur kembali, namun matanya terlalu berat sehingga ia menyusul Karenja ke alam mimpi. Hingga pagi menjelang, semua orang masih menunggu kedatangan Karenja dan Ipana untuk sarapan bersama. Sementara yang ditunggu masih terlelap dan saling berpelukan. "Apa terjadi sesuatu dengan mereka, sayang?" tanya Irfan mengernyit. Atau masih tidur?" tanya Pajira. "Biarlah Bunda cek dulu ke kamar," ucap Pajira bangkit dari duduknya. "Momi apa Nana baik-baik saja?" tanya Nela khawatir. Pun begitu juga dengan Naren. "Iya, Nana baik-baik saja sayang, yuk kita makan," ucap Sapira tersenyum dan mengelus lembut kepala anak-anaknya. Sementara itu, Pajira mengetuk pintu kamar Ipana berulang kali namun empunya tidak kunjung keluar atau menunjukkan tanda-tanda untuk membuka pintu. "Dek, sayang," panggil Pajira lagi. "Iya Bunda," ucap Karenja membuka pintu, wajahnya terlihat pucat dan kusut. "Kenapa kamu pucat, Ja?" tanya Pajira terkejut. "Tadi Eja muntah Bunda, sekarang lemas," ucap Karenja lirih dengan mata yang berat. "Apa kamu ngidam?" tanya Pajira terkejut dan tersenyum. Ternyata laki-laki di rumah ini semuanya bucin. Pajri 2 kali Sapir hamil, 2 kali juga ia merasakan ngidam. Mas Irfan begitu juga, ditambah dengan ini. Batin Pajira terkekeh. "Gak tahu Bunda, pusing banget," ucap Karenja lirih. "Mungkin jika dengan ibu, ia akan begitu manja dan meminta yang aneh-aneh. Namun ini ibu mertua, sangat tidak mungkin jika ia memeluk Pajira tiba-tiba." "Apa mau Bunda buatkan sesuatu nak?" tanya Pajira tersenyum. "Gak Bunda, kami sarapan di kamar saja, apa boleh Bunda?" tanya Karenja lirih. "Boleh istirahatlah, nanti Bunda antarkan makanan ke kamar," ucap Pajira tersenyum dan mengusap tangan Karenja. "Terima kasih Bunda," ucap Karenja tersenyum. "Sama-sama, sudah sana istirahat," ucap Pajira berlalu dari sana. Ipana masih terlelap di atas ranjang. Ia kembali merebahkan tubuh lemahnya di samping Ipana dan meminta untuk dipeluk. "Apa benar aku ngidam seperti yang dikatakan oleh Bunda? Syukurlah kalau memang iya, setidaknya Nana tidak terlalu susah untuk menangguh kehamilan ini sendiri," batin Karenja. Ia kembali terlelap dan berusaha untuk menahan gejolak mual di dalam dirinya agar tidak kembali muntah.